nawaitul ghusla, itu lafaznya lirafil hadatsil akbari fardan alayya lillahi ta'ala, itu lafaz niatnya. Tapi yang namanya niat itu di dalam hati. Ketika kita sudah selesai mandi, sudah pakai sampo, sudah pakai sabun, maka di ciraman terakhir mulai dari sebelah kanan, begitu air terkena di sebelah kanan bahu kita, maka di situ niat kita pasang di dalam hati dan diucapkan berniat untuk mandi menghilangkan hadas besar, wajibkan Allah. Itu basuh 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, baru 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Walaupun kita tidak menggosok lagi, tidak mengapa, sekedar menjalankan air. Itu 9 kali dinamakan, bisa dinamakan juga dengan mandi 9 keterwakilan. Jadi dengan siraman 9 kali siraman terakhir dalam mengakhiri mandi wajib kita. Tuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah si perempuan yang di dalam neraka itu digantung, yang kepalanya seperti kepala babi serta badannya seperti badan himar atau badan keledai. Maka Fatimah bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan si perempuan itu sampai digantung, diazab dengan azab yang sangat pedih, yang kepalanya seperti kepala babi, badannya seperti badan himar? Apa gerangan itu pekerjaannya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perempuan ketika dia hidup di dunia, maka kerjaannya sering ma'anjur atar. Apa anjur atar itu bahasanya? Adu domba. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Namam, menganjur atar. Anjur atar itu artinya ini panggilan si A tentang si B disampaikan ke B. Lalu si B membalas, disampaikan lagi ke A. Akhirnya A dan B menjadi bermusuh-musuhan. Ini namanya anjur atar. Yang disampaikan bujur, ini kabarnya ini si Anu kepada menceritakan tentang si Fulan. Lalu kita sampaikan ceritanya kepada si Fulan. Betul kabarnya bahwa si dia yang mengatakan, ya, disampaikan. Nah lalu karena si Fulan yang tidak senang disebut seperti itu, dia balas. Lalu mengatakan si B seperti ini. Akhirnya disampaikan lagi kepada si B. Akhirnya A dan B ini menjadi bermusuh-musuhan. Ini namanya anjur atar. Makanya ibu-ibu hati-hati. Ini kenapa ibu-ibu? Karena memang sering ibu-ibu nih. Ibu itu sering ngumpul, walaupun misalnya hadir di dalam majelis ta'lim, tapi dalam majelis ta'lim menceritakan kawan si pulang. Nanti pulang disampaikan, akhirnya apa? Satu majelis ta'lim terjadi menjadi 2 kubu. Ujar si Anu begini, si Anu begini. Ini orang yang menganjur antar omongan ini. Inilah nanti yang di dalam neraka diperlihatkan digantung dengan kaki dan kepala seperti babi dan himar. Badannya himar, kepalanya babi. Perempuan yang diperlihatkan Allah, tapi tujuannya juga kepada laki-laki, para suami yang punya istri, para orang tua, bapak yang punya anak perempuan, supaya menyampaikan ini kepada anak perempuan. Jangan sampai suka menganjur atar, karena hobinya ibu-ibu ini memang ngomong luar biasa. Apalagi menggibah itu sudah jadi makanan. Maka sekarang menggibah tidak lagi mesti harus keluar mulut. Datang di majelis ta'lim ibu-ibu, tapi itu dilungikis, saya sering lihat dilungikis. Kalau dilongkali ini insya Allah tidak ada bedanya. Saya mudah-mudahan tidak.
Ibu-ibu tuh ngumpul dalam majelis taklim, tiba-tiba datang ibu yang lain, pakaiannya emas dari lengan sampai ke siku. Begitu itu masuk aja, ibu-ibu sudah mulai tuh ada dengan mata aja. Kawan yang di sebelah mengerti, yang di seberang mulut, nanti isyarat aja sudah menggibah ini. Dengan isyarat aja mata, mulut. Nanti yang di sebelah lihat, palsu. Udah termasuk gibah. Nah, apalagi anjur atar. Kalau anjur atar ini membuat orang semakin bermusuh-musuhan, maka inilah yang akan diterima azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. 15 menit lagi 1 jam. Yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah tentang perempuan yang kondisinya kepalanya anjing, lalu dimasukkan api dari mulut, keluar di dubur. Dari mulut dimasukkan api, keluar di duburnya. Maka itu kata Rasulullah, kata Fatimah, ya Rasulullah, itu si orang perempuan ada apa gerangan sehingga dia menerima azab yang seperti itu? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, itu si perempuan ketika hidup di dunia dia suka menyebut-nyebut pemberian yang dia lakukan. Dia mengasihi si fulan, dia mengasihi si A, dia mengasihi si B, lalu dia ceritakan. Ini menyebut-nyebut pemberian. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan engkau batalkan, jangan engkau rusakkan, jangan engkau hancurkan sedekah yang engkau berikan bil manni, dengan menyebut-nyebut pemberian yang telah engkau lakukan, wal adza, dan menyakiti yang menerimanya. Jadi menyebut pemberian ini membatalkan pahala sedekah. Misalnya kita sudah bersedekah 10 tahun yang lalu, kita bantu si fulan sehingga dia bisa seperti sekarang ini. Dia bisa seperti sekarang ini, lalu ketika kita minta tolong kepada dia, misalnya dia tidak bisa memberikan pertolongan, lalu hati kita marah. Dengan marahnya hati kita, lalu kita berkata, lihat si fulan, kalau dulu bukan aku yang membantu dia, maka dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Disebut-sebut pemberian, padahal itu 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun itu besar pahalanya di sisi Allah, berlipat ganda di sisi Allah. Tapi begitu kita sebut pemberian kita, maka hancur semua pahala-pahala yang 10 tahun terjaga, tidak ada artinya. Makanya Allah menyampaikan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan, jangan engkau hancurkan sedekah yang engkau berikan dengan menyebut-nyebut pemberian yang telah engkau lakukan. Jadi suka menyebut pemberian kita pada 10 tahun juga, atau 20 tahun yang lalu kita sudah memberikan ini, bagus, terpelihara di kelas, menjadi pahala di sisi Allah. Tapi begitu 20 tahun lalu kita ucapkan, kalau bukan karena aku dulu yang memberi bantuan seperti itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Nah, ini biasanya karena Rasulullah diperlihatkan hadis ini terhadap para perempuan, berarti memang perempuan yang suka seperti itu. Memang perempuan yang suka mengingat-ingat kebaikan yang telah diperbuat, sehingga
Kalau orang yang dibantu ini tidak lagi misalnya menghiraukan kepada kita minta bantuan, dia tidak bisa membantu kita, maka sebut-sebutlah pemberian yang sudah 20-30 tahun yang lalu. Ini yang membatalkan sedekah, dan ini akan diazab oleh Allah nanti di dalam neraka. Dia berkepala anjing, kemudian dimasukkan dari mulutnya api dan keluar dari tubuhnya, sehingga sakit yang luar biasa yang akan dia terima. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini dalam kehidupan sehari-hari dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini hendaknya kita perhatikan, kita jaga, jangan sampai kita termasuk yang di dalam hadis Rasulullah SAW ini. Sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai anak, jangan sampai kita diazab seperti azab yang diberitakan Rasulullah ketika beliau dalam Isra wal Mi'raj.